Halo, nama saya Tio Sujinata. Saya pemilik dari Crafted Gallery and Coffee, berdiri sejak 2021, tepatnya tanggal 21 Oktober. Bisnis usaha yang saya tekuni ini adalah usaha terpadu karena penggabungan galeri dipadukan dengan coffee shop. Nah, ketika saya gabungin ini ternyata alhasil berjalan. Nah, saat ini yang sudah berjalan adalah coffee shopnya. Tujuannya adalah untuk mendanai kerajinan tangannya. Nah, sekarang kita lagi fokus ke kerajinan tangannya. Keunggulan produk dari Crafted sendiri adalah yang pertama berbasis dari sustainable, ramah lingkungan dan tidak meracuni tanah. Dan kelebihannya adalah kami kuat dalam bidang anyaman. Tentunya anyaman dalam bidang eceng gondok, pelepah pisang, mendong, purun, sama bambu. Jadi itu kekuatan kita. Yang menjadi ciri khas kita adalah kita sangat suka sekali dengan anyaman pelepah pisang. Karena pelepah pisang ini lebih alami dan natural. Memang ada keterbatasan dalam segi bentuk, tetapi ini merupakan ciri khas Indonesia yang sulit didapati dari pengrajin-pengrajin lainnya. Contoh di Indonesia sendiri yang main pelepah pisang itu bisa dihitung sama jari dibandingin eceng gondok. Awalnya mendirikan bisnis ini sebenarnya sederhana. Awalnya ketika saat itu kita sering membantu panti asuhan untuk bantu keluarga jual makanan frozen food. Nah, ketika beberapa waktu kita lakukan itu, ternyata ibu panti asuhan berkata, "Pak Tio, ada nggak nih pekerjaan buat anak panti asuhan?" Saya bilang, "Wah, saat ini nggak ada karena waktu itu saya masih bekerja." Dalam perjalanan pulang saat itu istri berkepikiran, "Yuk kita bikin usaha yuk, di mana karyawannya anak panti asuhan." Saya bilang, "Oh, oke juga, cuman bisnisnya apa ya?" Gitu loh. Nah, karena memang latar belakang saya seni rupa, Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Rupa, jadi saya mencoba tekuni bidang kerajinan tangan ini, di mana kita belajar dari para senior dan memang kebetulan saya suka. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana kalau kita pendanaannya itu kita swadaya. Nah, itu sebabnya saya ciptakan coffee shop. Nah, akhirnya penggabungan antara coffee shop dan galeri ini berjalan sesuai dengan perencanaan saya gitu loh. Dan alhasil benar-benar kelihatan progresnya. Walaupun saat ini belum break even ya, karena saya baru mulainya 2021. Tetapi saya lihat grafiknya ini naik. Jadi itu sebabnya saya antusias. Kalau soal suka dan duka banyak ya. Salah satunya adalah saya pernah kedatangan seorang desainer. Dia membuat sebuah desain coret-coretan, sebuah lampu, dan saya lihat, wih, desainnya oke. Dan dia tanya ke saya, "Pak, bisa nggak buat desain seperti ini?" Oh, saya bilang bisa. Ini mah kita ahlinya dari bambu. Dan ketika kita buat dan jadi, customer tersebut senang, saya pun juga senang. Dan dia beli dan dia bawa hand carry dijual ke Jepang. Wah, saya tuh di situ udah mulai tertarik. Nah, semenjak saat itu saya mencoba menggeluti desain tersebut, dan saat ini kita masuk ke generasi keempat. Kenapa generasi keempat? Karena dari generasi pertama saya buat ada perbaikan. Dari situ kita mencoba lagi dan dia akhirnya pesan dalam jumlah banyak nih. Kali ini 30 pieces. Nah, waktu desain 30 pieces itu desain yang sama saya produksi. Ternyata kita punya kendala. Kendalanya yaitu kualitas dari bambu tersebut berserbuk. Dia jadi seperti kayak apa ya? Kayak rayap, seperti dimakan rayap. Nah, pada saat itu saya kasih tahu kepada customer bahwa balikin, kita akan ganti. Begitu saya ganti, saya sempat sedih juga karena itu jumlahnya bukan jumlah sedikit, jumlah yang cukup besar bagi saya. Dan akhirnya saya cari tahu
Dan ketika saya cari tahu, ternyata saya menemukan bahwa bambu tersebut nggak boleh ditebang, dipotong di bawah jam 11 pagi. Kenapa? Karena ini bukan mitos, tetapi karena ahli bambu. Saya ketemu dewa bambu pada saat itu karena saya punya kendala, saya cari orang yang jago. Dan akhirnya saya menemukan Mbah Jatnika di daerah Cibinong, dan dia kasih tahu bahwa bambu nggak boleh dipotong di bawah jam 11 pagi. Kenapa? Karena pada saat itu dia lembab, karena lembab bambu itu jadi manis. Karena bambu itu manis, walaupun sudah dikeringin, dia tetap manis. Jadi itu sebabnya dimakan kutu. Nah, pada saat itu saya ngerti. Nah, itu sebabnya saya ketemu solusi bahwa permasalahan saya selesai karena masalahnya itu cuman penebangan. Pengalaman yang saya terima bagaimana kita menguasai bisnisnya ini dari hulu sampai ke hilir, supaya kita tahu langkah-langkahnya. Karena pengrajin saya ini yang udah jago pun juga dia nggak tahu. Nah, sampai saya ketemu masalah tersebut, saya coba cari tahu dan akhirnya saya dikenalkan dengan orang sebutnya Dewa Bambu ya. Ada di Cibinong ternyata. Saya bergabung di Jakarta Entrepreneur, itu dikenalkan dari saudara. Cuman secara resminya ketika kita opening, kita undang Ibu Lurah. Dan Ibu Lurah berkata, Pak Tio coba dong gabung di Jakarta Entrepreneur gitu loh. Nanti dikasih tahu nih sebagai UMKM apa yang harus dilakukan. Pada saat itu saya tidak terlalu tertarik awalnya. Tetapi ketika datang pembinanya, namanya Mbak Tri, dan dia kasih tahu, dan saya lihat ternyata programnya cukup oke nih. Karena kita sebagai pebisnis kadang-kadang kita hanya tahu luarnya saja, yang fundamental tuh nggak tahu. Nah, ketika kita gabung, saya dikasih tahu yang fundamentalnya, dan itu sangat benar-benar bermanfaat buat saya karena bisnis saya menjadi semakin kuat dengan fondasi yang benar-benar berakar seperti itu. Saya mengucap syukur gitu, jadi saya tahu nggak salah langkahnya. Contoh kayak konsep bisnis saya dapat dari Jakarta Entrepreneur. Terus saya dapat filosofi dalam membuka usaha ini sampai saya menemukan Pancasilanya. Ya, Pancasila yang saya dapetin itu adalah 3P. P yang pertama adalah profit. Ya, tentunya pastilah kita buka usaha pasti ada profitnya. Yang kedua adalah people. Artinya produk yang kita buat ini berguna untuk manusia, juga membuka peluang pekerjaan, bahkan bisa meningkatkan sumber daya manusia karena saya mencoba untuk mengangkat harkat derajat para karyawan, pengrajin khususnya. Dan yang ketiga adalah planet. Planet yang dimaksud adalah bagaimana produk yang kita buat ini ramah lingkungan, sustainable, dan tidak meracuni tanah. Manfaat yang saya dapatkan setelah saya gabung di Jakarta Entrepreneur banyak. Ya, salah satunya adalah karena saya juga ada coffee shop, salah satunya sertifikasi halal. Dan saya berpikir bahwa sertifikasi halal ini berhubungan dengan agama. Ternyata bukan soal agama saja, tetapi ternyata ini lebih kepada higienis, kesehatan. Ya, karena saya berpikir bahwa sertifikasi halal ini, saya pikir ini aman lah kopi gitu lah. Ternyata ketika saya ditanya apakah kopi ini dijemur di tanah atau di aspal, saya nggak bisa jawab. Ternyata ada hubungannya, karena itu kopi yang dijemur di aspal itu pasti akan minyaknya naik masuk ke dalam kopi, itu sangat beracun. Nah, itu sebabnya kita juga harus tahu sumbernya kopi itu dari mana. Itu salah satunya sertifikasi halal. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu mengenai hak intelektual. Jadi kita punya brand ini sudah terdaftar di HAKI sehingga orang tidak bisa ikutin lagi. Dan yang lebih penting lagi yaitu mengenai program pelatihan seperti bimbingan untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan SOP yang saya nggak dapetin dari mana-mana. Ya, yang berikutnya pameran-pameran, karena ini bukan sekedar pameran tapi kita dipertemukan dengan business matching. Ya, jadi bukan sekedar kita jualan, tetapi kita dipertemukan dengan para pembeli. Pencapaian yang sudah dicapai saat ini, ya puji Tuhan, kita di 2023 kemarin kita mendapat penghargaan serat alam terbaik dari Kriyanusa Award.
dan produk itu adalah namanya Boheme yang ini, dan saat ini lagi ditandingkan di tingkat internasional di Eropa. Harapan bisnis ini ke depannya, saya berharap produk ini bukan saja dikenal di Indonesia, tetapi di seluruh mancanegara sebagai produk yang bermanfaat, ramah lingkungan, dan unik karena khas Indonesia. Dan saya berharap juga orang Indonesia sendiri khususnya menghargai bahwa kekayaan alam Indonesia ini sungguh luar biasa. Saya punya tips sukses untuk pelaku usaha UMKM. Imbalan terbesar hanya datang dari komitmen terbesar. Karena dengan kita berkomitmen, tentunya imbalan tersebut akan mengejar kita. Saya berterima kasih kepada Jakarta Entrepreneur dan Pemprov DKI Jakarta untuk fasilitas dan bimbingannya kepada kami sebagai para pelaku usaha dan UMKM, karena kami dapat belajar dan mengetahui langkah-langkah sebagai entrepreneur dengan baik dan benar. Senyum UMKM, bahagia kita semua.